ngomong ke masalah kita, entar ya kalau aku gedean dikit, nanti kalau aku udah bertumbuh, kalau nanti aku udah makin mateng imanku, aku bisa memahami masalah yang tidak aku pahami saat ini. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi keberapa? Ayo saya tanya Anda yang penonton setia pasti tahu edisi kali ini adalah edisi coba tulis di kolom komen. Saya lihat, saya tunggu. Iya betul, Anda tahu persis, luar biasa. Edisi ke-100. Tidak terasa saudara-saudara, sepanjang tahun 2024 kita sudah melewatinya selama 100 hari. 100 hari kita dibimbing oleh firman Tuhan. Kita ditopang, kita dikuatkan, menerima asupan-asupan dari firman Tuhan ini. Pertolongan-pertolongan Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau saya melihat dari kamera saya ini, banyak Anda yang sedang liburan, yang lagi tinggalnya di hotel. Saudaraku, kalau kita tinggal di hotel, itu berarti kita harus bayar. Kalau nggak bayar lah diusir lah Romo. Semakin lama kita tinggal di hotel, selama itu juga kita semakin pusing. Waduh Romo, bayarnya gimana nih Romo? Pasti makin bengkak. Tapi saudara-saudara, 100 hari kita tinggal di dunia ini. Dunia milik Tuhan, ciptaan Tuhan, tidak bayar apa-apa. Dengan segala fasilitas-fasilitas yang kita bisa nikmati ini. Saudaraku yang terkasih, sedemikian besar jugalah cinta Tuhan pada kita. Saudara-saudaraku, kalau saya mau tanya kepada Anda, bagaimana kabar Anda di hari ke-100 di tahun 2024 ini? Iya, Anda bukan yang lain. Bagaimana kabar keluarga Anda juga? Bagaimana kabar kesehatan Anda? Anak cucu mantu baik-baik? Pasangan hidup baik-baik? Orang tua Anda oke? Pekerjaan Anda sudah ada titik terang? Puji Tuhan Romo, masih bisa bersyukur. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam video kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang mungkin Anda sering kali mendengar. Udah tahu Romo, tetapi tidak banyak orang memahami dengan sungguh-sungguh, bahkan mengambil sikap yang tepat terhadap rahmat yang satu ini, yaitu hidup baru dalam Tuhan. Setiap dari kita, setiap hari diajak oleh Tuhan untuk hidup baru. Artinya meninggalkan masa lalu kita yang gelap, yang kelam, yang penuh dengan kelemahan dan dosa, yang berantakan hancur-hancuran. Selalu ada rahmat dari Tuhan yang mengajak kita untuk hidup baru dalam Tuhan. Di meja saya, Anda pasti seringkali melihat tanaman ini bukan? Entah mengapa ada satu daun yang paling bawah ini, saya rasa ini yang paling tua. Karena dia mulai keluar kuning-kuning. Dia mulai keluar hitam-hitam juga. Dia mulai layu. Dia mulai kayak nggak ada gairah. Ya, bakal mati nih pohon saya. Saya pikir seperti itu. Tetapi saudara-saudara, ternyata jauh di dalam sini ada kuncup daun yang baru. Saya langsung berpikir, itulah hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan. Ada hal-hal yang harus kita relakan terlepas dari diri kita kok. Supaya apa? Supaya muncul kehidupan baru dalam diri kita. Rahmat-rahmat yang baru. Nah, problem dari hidup kita adalah kita pegang kuat-kuat betul-betul apa yang selama ini kita miliki. Kita nggak rela bahwa itu terlepas dari tangan kita. Sehingga kita tidak membuka diri terhadap rahmat-rahmat yang baru. Nah, saudara-saudara yang terkasih, cara hidup kita mungkin selaras dengan usia dan kedewasaan kita. Mungkin waktu masih muda, wah semua juga kita makan, betul nggak? Nggak mikir-mikir lagi itu Romo, mau sirup kayak, mau minuman kaleng kayak, mau minuman manis kayak apa kayak. Pokoknya minum semua. Makan juga begitu, sap-sep, pokoknya yang enak kita cari, Tetapi saudara-saudara, beriringan dengan pertambahan umur, dengan badan kita juga bisa belajar bukan? Iya ya, kalau usia udah 40, hati-hati dengan minuman manis misalnya.
Apalagi kalau punya genetik diabetes. Kalau udah usia 50, kalau main badminton ya harus jaga-jaga. Nggak kayak dulu misalnya kalau olahraga, wah lari cemes sana semes sini. Kalau usia 50, udah mulai hati-hati. Karena apa? Lututnya itu seringkali udah nggak kuat. Udah cenat-cenut misalnya. Kalau usia udah 60, udah mikir-mikir lagi. Mau pergi kemana-mana pun udah mikir-mikir. Gampang capek Romo. Ya apa enggak? Bener kan? Jadi saudara-saudara, hidup manusia, hobi kita, kebiasaan kita pun ternyata harus kita lepaskan kok. Makin bijaksana, makin benar hidupnya, makin punya arah. Kalau Anda umur udah 70, masih aja berkutat-kutat-kutat dengan dosa yang sama dengan dosa Anda waktu masa muda ya. Masih bandel, masih suka lirik sana, lirik sini, masih suka yang begitu-begituan. Saudara-saudara terkasih, badan Anda saja mungkin sudah tidak bisa diajak kerjasama. Demikian juga dengan hidup rohani. Nah, saudara-saudara, maka penting bagi kita untuk memahami sebuah pemahaman rahmat yang disebut dengan hidup baru dalam Tuhan. Romo, hidup baru dalam Tuhan itu apa sih maksudnya? Kita bisa lihat dari Injil yang dibacakan dari Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Anda pendengar Bible Learning, Anda pembaca firman Tuhan pasti langsung tahu kalau udah nyebut Yohanes bab 3, Romo pasti itu berbicara soal satu tokoh yang betul-betul awalnya gagal total, tapi dia tidak menyerah. Dia betul-betul mau maju. Gagalnya dia di mana, Romo? Gagalnya di sini. Nama tokoh itu adalah Nikodemus. Dia seorang tokoh penting, dia seorang pengajar, dia seorang guru, dia seorang yang dihormati. Dia bagian dari orang Farisi waktu itu. Dia punya kedudukan, ajarannya, omongannya didengar oleh banyak orang. Dia dihormati secara luar biasa. Tapi kemunculan Tuhan Yesus dalam kehidupannya membuat hatinya kok deg-deg fly. Bikin dia merasa kayaknya hidupku yang selama ini aku pegang, imanku, rasa percayaku terhadap Allah, terhadap hukum, terhadap peraturan yang dihidupinya selama ini, kayaknya mulai satu persatu runtuh. Karena apa? Berhadapan dengan sang kebenaran sejati, sang kebenaran firman. Semua yang lama menjadi runtuh. Itulah yang dialami oleh Nikodemus. Maka dia secara malu-malu dia datang malam-malam, bukan? Dia berdialog dengan Tuhan Yesus panjang lebar. Nah, luar biasanya saudara-saudara, waktu itu dalam percakapannya Tuhan Yesus mengajak Nikodemus untuk naik kelas, yaitu dengan kelahiran baru dalam Roh Kudus. Nah, pada titik inilah Nikodemus gagal total karena makna yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang hidup baru dalam roh dipahaminya secara harafiah, secara mentah-mentah. Dia tidak bisa memahami hal-hal yang lebih dalam lagi, hal-hal yang lebih luas lagi. Kedalaman rahmatnya itu tidak bisa diterimanya. Karena apa? Dia tertutup dengan apa yang dia miliki saat ini, apa yang dia pahami saat ini. Dia tidak membuka diri terhadap rahmat. Bahkan tawaran hidup baru menjadi manusia baru saja, dia tidak bisa memahaminya. Tetapi saudara-saudara, justru di sini kita bisa belajar dari Nikodemus. Dia memang awalnya gagal. Dia mengawali relasinya dengan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang gagal. Nggak ngerti, nggak paham, orang mudeng, don't understand. Mungkin sama seperti kita ketika membaca firman Tuhan. Geleng-geleng Romo, lebih banyak nggak ngertinya daripada ngertinya, bukan? Apalagi kalau udah usianya bertambah, makin ribet Romo. Dibalik sana, balik sini, balik situ. Kayaknya kok nggak ngerti-ngerti. Kuncinya seperti Nikodemus, jangan menyerah. Pelan-pelan dia membuka diri terhadap rahmat itu. Bukan cuman telinganya mendengar tentang hidup baru atau kelahiran baru, tetapi sang firman mengundang dia untuk hidup baru. Betul-betul. Nanti saudara-saudara, sepanjang Injil Yohanes, ini Nikodemus munculkan 3 kali, bukan? Di akhir
kemunculannya saat Yesus mau dimakamkan. Nikodemus muncul bersama Yusuf dari Arimatea. Di situ dia sudah menjadi manusia baru. Saudara-saudara, firman Tuhan yang mengundang kita untuk menjadi manusia baru. Romo, menjadi manusia baru itu seperti apa sih? Apakah harus bajunya baru terus, sepatunya baru terus, aksesorisnya baru terus, menempel hal-hal yang baru? Saudara-saudara, dalam iman kita diajak menjadi manusia yang baru. Paling gampang, kita dibantu oleh Mazmur bab 93 yang dibacakan juga hari ini, yaitu pemazmur berseru, Tuhan adalah Raja. Ini dia saudara-saudara, salah satu ciri menjadi manusia baru. Mungkin ya kalau dulu waktu kita masih kecil, wah kita itu seringkali kan egois banget bukan? Kita dibeliin makanan sama orang tua kita, terus orang tuanya, coba mami minta. Wah, anak kecil kan, nggak mau, ini punya saya. Betul apa betul? Keponakan saya kemarin begitu, dibeliin es krim, mamanya minta, nggak mau dikasih. Itu anak kecil, oke lah. Tapi kalau sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, sikapnya begitu terus, waduh, siapa yang sanggup hidup sama pribadi yang seperti ini? Kalau orang kecil mungkin lucu ya, mungkin ya cute, mungkin ya dia belum mengerti. Tetapi kita bisa melihat, ternyata hidup kita mengajarkan kepada kita, oh iya ya, hidup harus berbagi. Kita nggak bisa semua harus kita miliki, kita kuasai, semua harus punya kita, semua harus terarah pada kita, semua orang harus suka sama kita, semua orang harus hormati kita, menghargai kita. Dalam kehidupan yang seringkali nggak baik-baik saja, seringkali kalau orang maunya begitu, ujung-ujungnya adalah kecewa. Rangkaian kekecewaan terus beruntun karena nggak bisa. Di balik kita yang mau begini, mau begitu, ada juga orang lain di luar sana yang juga punya kemauan-kemauan yang sama. Maka, apakah kehidupan harus seperti serigala yang berebutan mangsa? Dalam kehidupan, kita juga tahu cara mengalah. Betul nggak? Waktu kita masih kecil kan diajarin tuh, ayo sama adik harus ngalah. Ayo sama yang tua harus ngalah, misalnya seperti itu. Yang tuaan harus ngalah sama yang mudaan. Kemudian juga kita diajak juga untuk berbagi. Apa yang kita miliki bisa kita bagikan kepada orang lain. Bisa kita membuka diri terhadap kebutuhan keberadaan orang lain. Kita bertumbuh. Itulah yang disebut dengan manusia baru. Nah, saudara-saudara, dalam proses pertumbuhan itu, apa yang dikatakan pemazmur menjadi betul. Tuhanlah Raja. Kita ini rakyatnya, kita ini hambanya, kita ini miliknya. Raja, berarti bukan kehendakku yang terjadi, kehendak Tuhan yang harus terjadi. Itu dia. Seringkali dalam hidup, kekecewaan demi kekecewaan lahir ketika, satu, kita nggak tahu kehendak Tuhan itu apa buat kita. Itu kasihan itu. Maka kitab suci selalu membuka kita. Ini loh kehendak Tuhan buat kita. Ini pilihan-pilihan yang ada di depan kita, Tuhan membantu kita untuk memilih apa yang benar dan apa yang baik. Mengambil keputusan-keputusan yang tepat supaya jangan salah mengambil keputusan. Tahu kehendak Tuhan. Lalu yang kedua adalah tunduk. Nah ini dia, tunduk pada kehendak Tuhan. Tidak berkutut pada pikiran kita sendiri dengan masalah-masalah kita sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita SD, kita kan seringkali kan frustasi itu dengan pelajaran-pelajaran sekolah, bukan? Ketika kita remaja, sudah SD, SMP, SMA, wah banyak sekali hal-hal yang membuat kita frustasi, bukan? Tapi kalau kita tengok ke belakang, kita jadi ketawa. Ya ampun, dulu itu aku ya frustasi gara-gara naksir Romo, teman sekelasku. Terus aku dicuekin Romo, aku frustasi berat. Sampai diet-diet tetap dicuekin Romo. Lalu kirim pesan di handphone tetap dicuekin Romo. Kemudian juga coba segala usaha sampai bucin sebucin-bucinnya ya. Tetap nggak dilirik Romo misalnya ya. Terus kalau kita lihat sekarang ini kita udah dewasa. Bodoh amat ya dulu ya. Kayak gitu aja bikin stres. Kayak gitu aja bikin frustasi. Saudara-saudara, setiap masa itu ada tantangannya sendiri.
Seringkali kita frustasi dengan masalah kita saat ini. Kita lupa ngomong ke masalah kita. Entar ya kalau aku gedean dikit. Nanti kalau aku udah bertumbuh. Kalau nanti aku udah makin matang imanku. Aku bisa memahami masalah yang tidak aku pahami saat ini. Misalnya contoh masalah yang dihadapi ketika orang ditinggal pasangan hidup, putus dari pacar, dipecat dari pekerjaan, atau nggak naik kelas, atau apapun lah kegagalan-kegagalan. Coba katakan kepada masalah, nanti ya kalau aku dewasa sedikit aja, aku pasti bisa memahami. Mungkin sekarang aku tidak bisa memahaminya, tapi nanti aku bisa pahami. Ya itu maksudnya saudara-saudara, berkembang menjadi manusia baru. Manusia lama tinggalkan, manusia lama buang jauh-jauh. Maka saudara-saudara, kalau dalam kehidupan kita, kalau kita nggak menjadikan Tuhan itu raja dalam kehidupan kita, kita cenderung mau seenak-enaknya. Udah menikah, wah masih gaul sana, gaul sini, minum sana, minum sini, masih nggak setia. Karena kita menjadikan diri kita raja, bukan Tuhan yang raja, saudara-saudara. Kemudian juga ketika sudah bekerja, masih korupsi sana, korupsi sini, nggak peduli sama orang lain yang dirugikan. Karena kita menjadikan diri kita raja. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal itu bisa kita lihat dalam kesaksian gereja perdana yang diwartakan dalam Kisah Para Rasul dalam bacaan pertama, yaitu cara hidup jemaat yang pertama. Coba saya bacakan satu saja ayatnya ya. Dikatakan setelah mereka sehati dan sejiwa dalam nama Yesus, tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan uniknya tidak ada yang mengalami kekurangan. Itulah filosofi hidup saudara-saudara. Itulah firman Tuhan saudara-saudaraku. Hidup, makin kita kekepin semua harta-harta milik kita, makinlah kita kekurangan. Tapi makin kita membuka diri, berbagi, coba untuk membantu orang lain, percayalah kita tidak akan merasa kekurangan sama sekali. Bahkan berlebih. Itu rahasia hidup. Itu yang bisa menjadi kita, menjadi dasar kita untuk menjadi manusia baru. Ya aku nggak boleh pelit ya. Pelit ilmu, pelit rezeki, pelit waktu, pelit tenaga, nggak mau berkorban, nggak mau membantu orang lain. Saudara-saudaraku terkasih, hidup kita ini adalah milik Allah. Allah yang berbagi hidup dengan kita. Maka sebagai manusia baru, belajarlah dari Kisah Para Rasul. Hidupku pasti punya tujuan. Hidupku harus punya arti buat sesama. Ketika aku dijahatin, jangan kita merasa, waduh kenapa dia benci sama saya, kenapa dia tega-teganya berbuat demikian sama saya. Pahami, nanti mungkin tahun depan saya bisa memahami kenapa dia berbuat seperti itu. Kenapa saya harus mengalami hal-hal seperti ini. Karena saudara-saudara, hidup kita ini bukan lagi milik kita, tapi milik Kristus. Ada rencana Tuhan yang mau Tuhan ungkap dalam diri kita. Saudara-saudara, yuk mari mulai hari ini jadi manusia baru setiap hari. Tinggalkan manusia-manusia lama. Dosa-dosa, kelemahan-kelemahan, kerapuhan yang kita tahu selalu membuat kita nggak bahagia. Jangan diulang lagi. Dalam keluarga coba kata-katanya. Bisa nggak manis sedikit? Nggak usah pakai emosi, nggak usah galak-galak. Ungkapkan kasih Anda dengan ikhlas, dengan ketulusan, dengan kasih sebetulnya. Saya sangat berharap di edisi 100 ini, video ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.